sini, nama saya Kansa Salman Rizky. Saya Sabtu Welcome ya. Nama saya Kristiantan Nisina. Nama saya Arya Febrian Manik. Nama saya Arya Madwa Pratama Putra. Dan satu lagi teman kita yang tidak bisa hadir, yaitu Wanda Pridatul Hamida. Di sini kami akan menampilkan video presentasi tentang siklus batuan. Selamat menonton! Siklus batuan. Siklus batuan adalah proses perubahan bentuk batuan yang terus-menerus, mulai dari magma yang membeku menjadi batuan beku, lalu melalui proses pelapukan, penumpukan, dan tekanan untuk menjadi batuan sedimen atau metamorf, dan akhirnya kembali mencair menjadi magma. 3 jenis utama dalam siklus ini adalah batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Siklus batuan. Yang pertama ada batuan beku. Nah, batuan beku ini dimulai dari magma yang mendingin dan mengkristal di bawah atau di permukaan bumi, membentuk batuan beku. Yang kedua ada batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini adalah batuan beku yang terpapar di permukaan dan akan mengalami pelapukan. Kemudian tererosi dan terangkut oleh air, angin, atau gravitasi ke tempat lain. Magma. Jika batuan metamorf terus didorong ke dalam bumi dan meleleh, ia akan menjadi magma kembali memulai siklus baru. Halo semuanya, di sini saya Kansa. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis batuan. 1. Batuan beku. Terbentuk dari pendinginan dan pemadatan magma atau lava. Batuan beku dalam atau plutonik membeku di bawah permukaan bumi. Prosesnya lambat sehingga menghasilkan kristal besar, contohnya granit dan diorit. Batuan beku luar atau efusif. Membeku di permukaan bumi, prosesnya cepat sehingga menghasilkan kristal kecil atau bahkan amorf, contohnya basalt, obsidian, dan apung. Batuan bentuk korok membeku di dekat permukaan bumi, contohnya porfirik. 2. Batuan sedimen. Terbentuk dari pengendapan dan pemadatan sisa-sisa batuan lain, material organik, atau hasil reaksi kimia berdasarkan cara bentuknya. 1. Plastik. Terbentuk dari pecahan-pecahan batuan yang tererosi. Kimiawi. Terbentuk dari pengendapan mineral akibat reaksi kimia atau penguapan. Contohnya batu gamping dan gipsum. Organik. Terbentuk dari sisa-sisa organisme hidup, contohnya batu bara. Berdasarkan mediumnya. Airis diangkut oleh angin, contohnya pasir gurun. Glasial diangkut oleh es. Akuatis diangkut oleh air. Terus ada 3 batuan metamorf. Terbentuk dari batuan yang sudah ada atau beku atau sedimen yang mengalami perubahan akibat panas, tekanan, reaksi, dan kimia. Metamorf kontak. Berubah akibat suhu tinggi, contohnya marmer dan kuarsit. Metamorf dinamo. Berubah akibat tekanan, contohnya sabak. Metamorf pneumatolitis. Berubah akibat disusupi unsur-unsur lain, contohnya turmalin. Nah, jadi ini gambar yang menunjukkan siklus batuan, di mana siklus ini dimulai dari gunung Merapi yang mengeluarkan cairan panas atau yang biasa kita sebut dengan magma. Lalu, magma ini akan membeku dengan seiring berjalannya waktu. Hasil proses pembukaan ini disebut dengan batuan beku. Batuan beku terbagi menjadi 2 berdasarkan tempat pembukuannya. Yang pertama itu ada batuan beku dalam yang terjadi di bawah permukaan bumi. Yang kedua ada batuan beku luar yang terjadi di permukaan bumi akibat aktivitas vulkanik. Nah, proses yang kedua yaitu sedimen, di mana batuan beku luar maupun batuan beku dalam mengalami pelapukan lalu terangkut oleh media seperti air, angin, ataupun hal lain. Lalu ada pun batuan sedimen, yaitu hasil dari proses sedimen atau akumulasi dari sedimen yang memadat. Adapun batuan metamorf, yaitu batuan sedimen yang berubah bentuk akibat beberapa faktor seperti tekanan dan suhu yang tinggi. Lalu, batuan metamorf ini berubah bentuk lagi menjadi magma karena adanya proses pelelehan akibat suhu dan tekanan yang tinggi tersebut. Terima kasih. Saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.